Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini, Mr. Zack akan berkisah mengenai kisah seram seorang pelaut. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman. Dan juga mungkin ada teman yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini didapat masih dari sekitar keluarga besar Mr. Zack. Kalau dulu kumpul ketemu pasti ada kisah-kisah yang horor atau kisah-kisah mistis dan aneh gitu ya. Ini kisah didapat dari salah satu saudara sepupu terjadi sekitar tahun 80-an, masih di kota Semarang. Oke ya, tersebutlah ada seorang pelaut dari kawan dari seorang sepupu tadi ya. Kita sebut saja namanya sebagai Mas Bram. Nama samaran Mas Bram ini adalah seorang pelaut yang berasal dari Indonesia bagian timur. Karena bekerja di suatu perusahaan pelayaran swasta ya, ini kan pelaut sipil. Jadi sering mengantarkan barang dan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Ketika loading dan unloading barang itu kan mungkin membutuhkan waktu ya. Jadi ketika loading dan unloading barang atau ketika mendapat libur dan ketika ada di Semarang itu kan di mes. Kemudian jalan-jalan, refreshing dan sebagainya, sampai kemudian Mas Bram ini berkenalan dengan salah seorang perempuan dari kota Semarang. Kita samarkan saja namanya sebagai Mbak Wati ini. Dan ini nama semua yang terlibat dalam cerita ini akan saya samarkan sedemikian rupa untuk menjaga marwah dan nama. Ya. Lama-kelamaan hubungan mereka semakin dekat gitu ya, semakin dekat. Jadi Mas Bram ini pelaut sipil ya, pelaut yang membawa kargo yang seringnya ke luar negeri. Jadi mungkin kalau kembali ke Semarang itu mungkin bisa berbulan-bulan. Karena kondisi tahun 80-an telepon itu kan enggak seperti saat ini ya. Jadi kadang sebelum Mas Bram ini berlayar itu janjian, misalkan saya mau line atau mau tujuan ke misalkan ke Hong Kong, kembali lagi mungkin bulan depan, kita ketemu bulan depan di rumah makan ini. Atau ketika Mas Bram mau berangkat, misalkan saya dapat line misalkan kemana ya, misalkan ke Jepang, kembali 2 bulan lagi. Jadi seperti itu. Hanya saja hubungan antara Mbak Wati dan Mas Bram yang saling cinta ini terhalang oleh restu orang tua, terutama orang tua dari Mbak Wati, karena memang banyak sekali perbedaan gitu ya, mulai dari perbedaan suku gitu kan. Mas Bram orang dari Indonesia Timur, Mbak Wati ini orang Semarang, orang Jawa. Jadi mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud untuk merendahkan atau apapun, sekedar bercerita yang
ada di masa lalu. Orang tua Mbak Wati juga ya namanya stigma ya, mohon maaf sekali lagi stigma, tidak ada maksud untuk merendahkan pihak manapun, masih banyak stigma yang beredar bahwa pelaut itu adalah playboy. Artinya ketika mendarat di pelabuhan mana dia akan bermain perempuan di pelabuhan tersebut. Padahal menurut sepupu Tersek ini, Mas Bram ini salah satu orang yang boleh dibilang yang boleh dibilang yang orang baik lah. Karena terhalang restu itu, jadi Mbak Wati dan Mas Bram ini backstreet ya, hubungan diam-diam gitu. Jadi kalau ketemu kadang janjian gitu kan, saya mau berlayar ke Hong Kong, mungkin pulang tanggal sekian bulan depan kita ketemu di rumah makan yang biasanya. Pergi lagi gitu kan, saya mau berlayar ke Taiwan misalkan, kembali mungkin 2 bulan kita ketemu di rumah makan biasa. Kadang kalau tidak lewat telepon kantor gitu ya, jadi misalkan dari kantor perwakilan perusahaan apa kapal kargo itu telepon ke kantor di Semarang, kemudian misalkan Mas Bram ini minta tolong disampaikan pesan kalau saya mau pulang nanti kita ketemu di sini. Karena saking cintanya ini, walaupun mungkin pelayaran ke luar negeri lebih banyak penghasilannya, Mas Bram ini demi cinta ini sampai mengajukan ke perusahaan untuk pindah yang lain lokal saja. Ya, yang pelayaran si jalur lokal, ya, mungkin dari Semarang ke Makassar, ke Manado, ke Papua, demi cinta ya. Masih demi tujuan untuk dekat dengan Mbak Wati. Tapi karena memang informasi dan komunikasi zaman tahun 80-an tidak secanggih saat ini, jadi ada kalanya yang tidak terinfo gitu. Ketika Mas Bram ini mendarat merapat di Semarang ini tidak bertemu atau tidak janjian dengan Mbak Wati. Karena memang tidak terinfo. Dan menurut kabar dari teman-teman yang di perusahaan pelayaran itu, terutama yang kru darat ya, yang nggak melaut, bahwa keluarganya Mbak Wati ini pindah rumah gitu, untuk menghindari supaya Mas Bram tidak datang ke situ atau Mbak Wati tidak bertemu Mas Bram. Tapi tetap Mas Bram ini tetap cari-cari gitu ya. Ketika di ACC pelayaran yang pindah kan dari Semarang ke lokal-lokal saja. Suatu saat ketika Mas Bram ini merapat di Tanjung Emas Semarang, setelah selesai merapat ya, barang-barang di unloading, tanda tangan dan sebagainya, ketika akan istirahat di mes untuk nanti malam cari hiburan gitu, Mas Bram ini ketemu Mbak Wati dengan pakaian putih, rambut terurai panjang, menunggu di sekitar pelabuhan. Mas Bramnya nengok gitu kan, Mbak Wati. Mereka kemudian jalan-jalan seperti biasa, jalan-jalan, kemudian ya makan malam di tempat biasa. Hari berikutnya ya mau kembali lagi, mungkin sudah libur, mau kembali berlayar, Mbak Wati itu menemui gitu Mas Bram ini, belum belum paham kok dia tahu aku mau melaut lagi. Sudahlah, akhirnya malam itu jalan-jalan juga gitu ya. Besoknya Mas Bram melaut, pulang lagi ke merapat ke Semarang, kali ini malam ya, malam jam 9-an gitu, setelah selesai dokumen dan sebagainya, tanda tangan, ketika akan pulang ke mes, dicegatlah sama Mbak Wati ini di sekitar pelabuhan. Bahkan Mas Bram ini sempat khawatir gitu ya, kalau yang namanya pelabuhan itu kan ya dengan hormat ya, mungkin banyak kejahatan. Mbak Wati bilang, saya mau nunggu kamu, orang-orang di sini tahu aku pacarmu. Dan setiap kali mau diantar pulang itu nggak mau. Aku mau ngeliat rumahmu yang baru dong. Kata Mbak Wati, nggak usah, pokoknya nanti malah jadi perkara sama orang tua. Pokoknya saya pulang naik angkot, ya, naik angkot di jam dulu di Semarang. Ya. Nah, ketika mau berangkat ke tempat tujuan pelayaran ini,
Mas Bram ini sebenarnya sudah punya souvenir yang akan diberikan, tapi lupa kan, lupa. Nah, Mas Bram ini minta tolong ke salah satu rekan kantor yang kru darat di perusahaan pelayaran itu ya, sebutlah namanya Mas Budi. Mas Budi, ini aku nitip souvenir untuk pacarku ya, Mbak Wati. Rumahnya udah pindah loh. Ya Mas, nanti saya cari Mas. Nah, Mas Budi ini yang warga asli Semarang kan tanya-tanya ya, dari mulut ke mulut segala macam, akhirnya singkat cerita ketemu, oh rumahnya di ini gang sekian. Ketika sudah selesai dinas gitu, mau mengantarkan souvenir kan di kampung itu. Ini kita misalkan di nama samaran lah, misalkan eh, gang parkir nomor 1 misalkan itu. Ketika sampai di sana menjelang isya itu ada rame-rame dengan style orang-orang yang mau pengajian gitu ya, yang pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah. Mas Budi tadi yang diamanai souvenir ini bingung nih acara apa. Kebetulan ya, atau delalah itu kebetulan Mas Budi ini bertemu dengan temannya. Ketemu dengan temannya ya, namanya misalkan Mas Beno. Mas Ben, Mas Budi, ini acara apa nih rame-rame? Mas Beno jawab, ini acara tahlilan 40 harian Mbak Wati. Hah? Mbak Wati, mungkin namanya sama kan? Mbak Wati yang mana? Mbak Wati itu loh yang pacarnya temanmu yang pelaut itu. Nggak percaya kan Mas Budi ini? Ya sudahlah, karena memang sudah sampai situ, ikutlah tahlilan. Jadi Mas Mas Budi yang diamanai tadi barengan sama Mas Budi. Yang mana? Yang itu fotonya. Jadi memang sudah meninggal gitu kan. Sudah meninggal sekitar 40 hari yang lalu. Oke, singkat cerita, Mas Budi ini telepon ke Mas eh, Bram yang ada di pelabuhan yang di katakanlah di Makassar ya, lewat telepon kantor, sambungan ke Mas Bram, kasih tahu bahwa Mbak Wati ini sudah meninggal kira-kira 40 hari yang lalu gitu. Mas Bram ini tidak percaya kan, dipikir Mas Budi ini juga kong kali kong dengan keluarganya. 40 hari gimana? Kira-kira 10 hari yang lalu sebelum aku melaut itu ketemu dia gitu. Ketemu dia di pelabuhan jam 9 malam, terus kita makan, mau tak antar pulang, dia menolak. Sebelumnya lagi kira-kira 10 harian ketemu aku maghrib-maghrib, makan, sudah malam mau tak antar pulang, dia juga nggak mau. Berarti kan 20 hari yang lalu gitu. Kalau 20 hari yang lalu dia di pelabuhan, mosok 40, sudah meninggal 40 hari ya. Tapi ini sudah meninggal Mas gitu. Karena enggak percaya ya, Mas Bram ini ya pengen membuktikan gitu ya. Singkat cerita, setelah memang dinasnya kembali merapat lagi ke Semarang, setelah unloading barang dan sebagainya, ini mengajak Mas Budi untuk mengecek kebenaran beritanya, apa ya bener gitu. Maka di cross check lah ya ke pihak-pihak, ke Mas Beni, temannya apa Mas Beno tadi, Mas Beno ya, temannya Mas Budi tadi. Mas Ben, Mbak Wati meninggal karena apa? Dijelaskan sama Mas Beno bahwa Mbak Wati ini meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tidak percaya kan? Nah, akhirnya di cross check ke sana sampai di disebutkan di surat kabar. Bahkan Mas Beno ini punya teman juga yang anggota Polri, anggota polisi yang memang boleh dibilang tahu kejadian itu gitu ya, bahwa Mbak Wati ini meninggal karena kecelakaan lalu lintas kira-kira 40 hari yang lalu. Yang menjadi pertanyaan, kalau sudah meninggal sekitar 40 hari yang lalu, ditarik ke belakang, ya berarti ketika ketemu dengan Mas Bram di pelabuhan yang pertama, maghrib itu baru 20 hari meninggal. Ketika pertemuan kedua, ketemu di pelabuhan kira-kira jam 9, itu sudah kira-kira 30 hari meninggal gitu ya. Jadi siapa yang menemui Mas Bram gitu ya.
mau dibilang bohong ini saksi-saksi banyak, itu mulai dari Mas Beno, anggota polisi yang mungkin yang mengolah TKP, sampai surat kabar lokal pun memberitakan bahwa memang ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Ya, wa alam bisawab. Ini kisah yang Mr. Jack dapat dari saudara sepupu, terjadi di Semarang kira-kira tahun 80-an. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga menghibur teman-teman sekalian. Sebelum Mr. Zack undur diri, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.